Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Liridhoillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wa salamah wal barakah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nopal doa dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. Galang. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallu ala Muhammad. Kita membaca sholawat, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur yang berkah, yang sakit Allah sehatkan, dan mudah-mudahan orang tua kita diberikan kemudahan rezeki, dilancarkan usahanya, sehingga orang tua kita bisa membekali kita ilmu yang berkah dan manfaat untuk kehidupan kita semuanya. Dan apa yang dihajatkan oleh kalian mudah-mudahan Allah kabulkan. Baca sholawatnya, sholawat doa bulan Rajab. Semangat ya. Gimana aku lupa? Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa
suci Ramadan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Amin ya robbal. Silakan dibuka buku fikihnya. Kita lanjutkan bab yang mengharamkan bagi orang yang sedang haid. Tulis judulnya haram bagi orang yang haid. Haram bagi orang yang haid apa? Cepat tulis dong. Haram bagi orang yang haid. Kok part 2? Judul baru lah. Haram bagi orang yang haid. Yang haid. Ini laki-laki tetap semangat meskipun kalian tidak haid. Nanti kalian punya istri. Istri kalian haid. Jadi harus tahu ilmunya. Kalau di haid. Umi ulang lagi biar kalian tidak lupa. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu? Tidak boleh memegang Al-Quran. Berapa? Haram bagi orang yang tidak punya wudhu berapa? Pinter, nopal. 1. Haram sholat. 2. Haram toab. 3. Haram memegang Al-Quran. 4. Haram membawa Al-Quran. Haram bagi orang yang junub ada berapa? Betul, 100. Yang pertama, haram sholat, haram toab, haram baca Al-Quran, haram memegang Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram diam di masjid. Betul. Nah, sekarang haram bagi yang sedang haid. Ya kan mau dibacakan. Mana deh? Oh. Umi suka lupa terus dan nadanya gimana nadanya? Nopal yang cerdas Nopal. Nadanya kalau Piki gimana? Oh iya. Haram bagi wanita yang sedang haidnya. Nopal malah bengong bukannya cepat menulis. Haram bagi wanita yang sedang haidnya. Afgan kemarin kemana nggak ngaji? Acara keluarga. Hah? 10 perkara yang nanti jelasnya. 10 perkara yang nanti jelasnya. Jadi ada berapa yang haram bagi wanita haid? 10. Pinter ya. Laki-laki juga harus tahu. 10 perkara yang nanti jelasnya. Sudah. Yang pertama haram melaksanakannya. Yang pertama haram melaksanakannya. Ya. Salat wajib ataupun juga sunnahnya. Salat wajib ataupun juga sunnahnya. Garis baru. Yang kedua haram melaksanakannya. Yang kedua haram melaksanakannya. Toab wajib ataupun juga sunnahnya. Toab wajib ataupun juga sunnah.
Yang ketiga haram ia menyentuhnya. Yang ketiga haram ia menyentuhnya. Yang ketiga haram ia menyentuhnya. Sudah. Akan lembaran yang ada Al-Qur'annya. Akan lembaran yang ada Al-Qur'annya. Sudah. Ayo baca dulu sama-sama sebelum melanjutkan. 1, 2, 3. Haram bagi wanita yang sedang haidnya 10 perkara yang nanti jelasnya. Yang pertama haram melaksanakannya sholat wajib ataupun juga sunnahnya. Yang kedua haram melaksanakannya tawaf wajib ataupun juga sunnahnya. Yang ketiga haram ia menyentuhnya akan lembaran yang ada Al-Qur'annya. Jadi semua yang diharamkan bagi yang sedang haid ada 10. Yang pertama sudah jelas haram sholat. Makanya kalau perempuan tidak sholat mungkin sedang haid. Tapi jangan pura-pura haid gara-gara tidak mau sholat. Kalau laki-laki yang tidak sholat berarti dia sedang haid. Jadi kasih hadiah pembalut ya. Jadi pokoknya kalau kalian gak sholat berarti sedang haid. Kira-kira laki-laki haid gak? Enggak, makanya sholat. Dan sholatnya berjamaah di masjid. Karena laki-laki itu sholatnya harus di masjid. Kalau di rumah pakai mukena yang warna pink, pakai pita pink di kepalanya. Nih perempuan dengerin. Banyak yang darahnya sudah bersih, gara-gara dia masih malas sholat, dia ngakunya masih haid. Itu hati-hati ya. Biasanya haid 7 hari, udah bersih 7 hari, masuk 8, 9, kenapa belum sholat? Masih haid. Padahal sudah bersih itu tidak boleh ya. Kalau darah sudah benar-benar bersih, segera mandi wajib lalu kita sholat. Kenapa? Memang kalau untuk sholat itu godaannya luar biasa. Karena pahalanya besar. Kan kemarin udah dijelaskan kan, waktu kita jelaskan masalah akidah sam'iyat, dalam kitab Hikam disebutkan ada ular sujaul akro yang Allah ciptakan khusus untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Jadi jangan dianggap sepele. Justru kalau kita naudzubillah merasa tenang tidak sholat, itu sebenar-benarnya siksaan dari Allah. Jadi siksaan Allah itu bukan hanya bahkan ujian pun bisa jadi kasih sayang Allah. Kalau dengan ujiannya bisa jadi lebih dekat ke Allah. Kalau kita enggak sholat lalu kita merasa biasa-biasa saja, itu harus banyak istighfar. Berarti dosa kita sudah numpuk sehingga meninggalkan sholat itu tidak merasa berdosa sedikit pun. Itu yang bahaya ya. Ahmad, kemana aja kamu gak ngaji 2 malam ini? Itu yang harus diistighfarin. Kemana? Babi. Hah? Itu? Ini hijau.
Dan kita main Dengerin lanjut. Yang pertama, haram bagi yang sedang haid haram sholat. Sholatnya mau sholat wajib atau sholat sunnah. Yang kedua, haram toab. Haram toab, toab wajib atau toab sunnah. Ulangi lagi, apa itu toab? melempar mengelilingi Ka'bah. Betul, mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ada toab sunnah, ada toab wajib. Kalau toab wajib itu toab yang dalam proses kita umroh dan haji. Kalau toab sunnah itu ya toab sunnah, tidak diawali dengan mikot, tidak diakhiri dengan sa'i dan tahalul. Jadi nanti kalau kalian ke Mekah, kalian keliling-keliling 7 kali setelah sholat atau sebelum sholat, itu namanya toab sunnah. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, haram menyentuh akan lembaran Al-Quran. Ya Allah, sungguh Masya Allah. Pen aku tadi mana dok? Nggak tahu, hilang. Kalau di sekolah kalian suka pinjam pena nggak ke guru? Maling nih. Maling? Astagfirullahaladzim. Maling pena. Ya Allah ya Rabbi. Pena ini berapa sih? 2000 ya? 2.500. Masa 2.500 nggak mampu top up, kalian mampu? Dengerin, kalau kalian mau mencangkul sawah, nggak bawa cangkul bisa nggak? Pinjam ke petani yang lain. Kalau pinjam itu 1-2 kali, bukan Umi tidak ikhlas, tapi coba berusaha serius ngaji. Di antaranya dengan mempersiapkan alat ngaji, buku sama pena. Kan nggak mahal, murah. Nanti malah berkah luar biasa kalau kita punya sendiri. Yang ketiga, haram menyentuh Al-Quran, lembaran Al-Quran. Nah, jadi kalau Al-Quran ada tercecer bagaimana? Nanti dijelaskan. Kalau Al-Qurannya tercecer, sekira kita takut kepijak-pijak, maka boleh ambil saja untuk menyelamatkan lembaran Al-Quran yang mulia. Lanjut, tulis. Yang keempat, haram ia membawanya. Yang keempat, haram ia membawanya. Lembaran-lembaran yang ada Qur'annya. Lembaran-lembaran yang ada Qur'annya. Yang kelima, haram membaca Qur'annya bukan dengan niat membaca doanya. Bukan dengan niat membaca doanya. Yang kelima, haram membaca Qur'annya bukan dengan niat membaca doanya. Sudah? Kok tumben? Bukan dengan apa, Mi? Doanya. Garis baru. Yang keenam, haram diam di masjidnya. Yang keenam, haram diam di masjidnya, baik lama atau juga sebentarnya. Baik lama atau juga sebentarnya. Sudah? Sudah? Belum. Kok tumben lale? Yang keenam, haram diam di masjidnya baik lama atau juga sebentarnya. Udah. Yang ketujuh, haram puasa baginya. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, haram puasa baginya, baik wajib ataupun juga sunnahnya, baik wajib ataupun juga sunnahnya. Sudah? Yuk baca sama-sama bil barkah. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang keempat, haram ia membawanya lembaran-lembaran yang ada Qur'annya. Yang kelima, haram membaca Qur'annya bukan dengan niat membaca doanya. Yang keenam, haram diam di masjidnya, baik lama ataupun juga sebentarnya. Yang ketujuh, haram puasa baginya, baik wajib ataupun juga sunnahnya. Perhatikan lagi, jangan ngobrol. Selanjutnya, yang haram bagi yang sedang haid nomor keempat adalah haram membawa Al-Quran atau lembaran-lembaran yang ada tulisan Al-Quran. Apa bedanya Al-Quran sama lembaran? Ya beda dong. Kalau Al-Quran sudah berbentuk Al-Quran. Nah itu Al-Quran. Kalau lembaran-lembaran Al-Quran, ini Al-Quran. Kalau lembaran Al-Quran yang terpisah dari Al-Quran pun itu termasuk lembaran. Kalau bahasa Arabnya sebutnya mushaf. Tulisannya tulisan Al-Quran. Seperti tadi Umi kasih contoh Al-Qurannya sudah lama, jadi sudah copot, sudah robek. Nah itu pun sama, masih termasuk mazhab Al-Quran yang haram dipegang bagi orang yang sedang haid. Yang kelima, haram lagi bagi yang wanita yang sedang haid membaca Al-Quran. Bagaimana Umi kalau baca surat Al-Fatihah? Maka diperbolehkan kalau niatnya berdoa. Kalau niatnya untuk membaca Al-Quran haram, karena kan sudah jelas haram baca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Atau yang Hafidhoh, kalau hafid ya pasti hafidhoh, atau orang yang sudah terbiasa baca Al-Quran dari semenjak bahulanya, maka ketika mau murojaah, mau membaca itu niatkan berdoa. Contoh, Kaila sudah punya bacaan rutinan, setiap mau tidur baca surat Al-Mulk dari dulunya. Nah ketika mau tidur itu kok kayak ada yang kurang, karena sudah dijadikan amalan terbiasa setiap harinya. Maka ketika Kaila mau tidur membaca surat Al-Mulk, niatkan berdoa. Tapi kalau untuk yang sudah terbiasa. Tapi kalau yang gak terbiasa, di luar haid dia males baca Al-Quran, sedang haid malah sok-sokan rajin Al-Quran, itu yang tidak boleh. Paham tidak? Boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid, bagi hafidhoh atau orang yang sudah terbiasa punya amalan baca Al-Quran, dengan catatan dia niatnya berdoa dan bacaan dianya sudah terbiasa dilakukan dari dulu-dulunya, bukan yang sok-sokan rajin baca Al-Quran. Yang keenam, haram diam di masjid. Nah dengerin, bagi yang sedang haid haram diam di masjid, mau sebentar atau mau lama. Sebentar aja haram, apalagi lama. Terus ada yang 6 kan? Junub itu 6 kan? Coba sebutkan biar gak lupa apa aja. Yang mewajibkan mandi besar kan ada 6, apa aja sebutkan? Mandi. Dari nomor 1 dong, kamu langsung melahirkan aja. Ya, berhubungan suami istri, keluar air mani, haid, nifas, melahirkan, meninggal. Nah kan haid termasuk. Nah ketika masuk masjid, haram memasuki masjid karena sudah dalam keadaan junub. Orang junub itu kan kotor. Masjid itu tempat suci, tempat sujud, tempat ibadah.
maka kalau mau ngaji pun boleh di luar ya. Duduknya di luar karena tidak ada alasan aku lagi haid nggak mau ngaji, itu alasan orang malas. Karena kalau haid pun ya ngaji aja kan. Ngaji itu bukan hanya baca Quran, ada ilmu fikih ini nggak baca Quran itu ngaji. Duduknya pun di luar masjid. Kalau kelas Pak Imam lagi haid bisa duduk di luar masjid. Jangan ada alasan nggak mau ngaji, sedikit-sedikit nggak mau ngaji kecuali ada udur. Contoh ada keperluan mendesak atau sakit. Paham tidak? Yang ketujuh, haram puasa baginya, baik wajib ataupun juga sunnahnya. Haram puasa bagi wanita yang sedang haid, maka ketika dia maksa berpuasa malah berdosa. Ini banyak kejadian untuk perempuan-perempuan yang waktu Ramadan. Contoh, puasa itu kan dari subuh sampai maghrib. Nah, menjelang 5 menit ke maghrib, aduh kok sakit perut, mau ke kamar mandi, mau pipis. Ternyata haid, padahal 5 menit lagi kebuka. Itu jangan ecek-ecek gini, aku pura-pura gak haid biar apa? Biar hari itu ecek-eceknya aku puasa, gak males ngodonya, itu gak boleh. Manusia bisa dibohongi, Allah bisa dibohongi gak? Enggak, jangan waduh aja Ahmad. Kamu waduh terus. Nah, jadi jangan gini, aduh padahal 5 menit lagi, sayang kali ya Allah, kenapa engkau nggak tahan haidnya pada 5? Kenapa kamu ngatur-ngatur Allah? Gimana mau Allah aja kan? Mau 5 menit lagi, mau 1 menit lagi ke maghrib, kalau udah keluar haid ya udah, hari itu nggak dihitung puasa. Jadi hari itu ditulis di tulisan agenda kalian. Nah, makanya punya buku catatan itu jangan hanya curhat cinta aja. Hari Senin ketemu ayang beb, hari Selasa dijajanin ayang beb, jangan gitu terus. Tulis hari Senin haid contohnya, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi hari itu yang meskipun 2 menit lagi maghrib keluar haid tidak dihitung puasa. Tulis contoh hari Senin lingkarin untuk nanti setelah lebaran kodo. Udah pada lunas belum kodonya? Baru punya berapa kodonya? Banyak gak? Pak Alia 7. Kaila, Gina kamu belum haid? Udah. Oh kemarin belum. Bubut, bener. Udah haid belum? Pebi, Meli, udah lunas belum puasanya? Cepet, ini udah rojab loh, udah mau sebentar lagi habis. Bulan puasa kan Maret kan, tanggal 12 kan? Nah, maka cepet. Nah, jadi kalau perempuan enak, ada cuti puasanya, tapi enak nggak enak nanti di luar Ramadan dia wajib mengkodo. Cung, laki-laki yang haid puasa Ramadan. Berarti kalau bilangin kalau ada laki-laki Ramadan nanti ke puasa dia sedang haid. Nanti kita kasih hampers ini apa namanya? Pembalut. Nah, jadi Umi tekankan lagi, tidak ada alasan meskipun tidak sahur tidak puasa. Kemarin seperti contoh Nopal kan, katanya Nopal punya kodong nggak? Punya. Kenapa? Aku nggak sahur jadi nggak puasa. Sahur itu sunnah, puasa itu wajib. Kalau sekira mampu puasa, insya Allah kan Nopal nggak kemana-mana, puasa paling tiduran. Betul nggak? Nah, Allah nggak mau. Emang ngapain? Mancing. Astagfirullah. Nah, jadi nggak ada alasan nggak sahur nggak puasa ya. Nggak sahur pun paksain puasa. Kalau misalkan kalian nggak sahur, makanya jangan begadang, jangan main game terus sampai malam sehingga kesiangan sahur. Alhamdulillah. Jadi baru berapa? 7. Baca dari atas bil barkah. Bismillahirrohmanirrohim. Semuanya ikut baca, ada apa? Baca. Ahmad, jangan waduh-waduh terus, semangat. Haram bagi wanita yang sedang haidnya 10 perkara yang nanti jelasnya. Yang pertama, haram melaksanakannya sholat wajib ataupun juga
keenam haram diam di masjidnya, baik lama atau sebentarnya. Yang ketujuh haram puasa wajib ataupun juga sunnahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'ana wa bidaroin robin fa'na bima 'allamtana rabbi alimna aladiyan fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabah lana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bitalimi antar zukonal wasi'a wa antar zukol amana. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.